Untuk mengalami kegiatan hari ini, mereka yang juga dimulai. Juga beberapa hari yang lalu kita sudah coba membangkitkan kembali motivasi kita. Ya, jadi nanti sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, yaitu terkait latihan soal untuk bentuk bersama eksponen, Ibu akan mencoba mengajak kalian, ya, karena kemarin kan kalian sudah belajar itu yaitu motivasi belajar. Jadi dari situ Ibu ingin kalian mencoba, kita bersama ya, mencoba menyusun yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nanti Ibu akan coba menjelaskan di paparan. Silakan coba perhatikan yang baik ya, agar nantinya kita bisa maknai apa yang akan kita lakukan. Di sini Ibu berikan dulu keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau mempunyai sebuah pendapat, pemikiran-pemikiran yang hebat. Saya bacakan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi lalat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kita coba lihat kalau berpikirnya dengan budaya positif tadi, ya, yaitu lingkungan belajar yang positif. Di sini budaya positif itu tentunya dapat terbentuk ketika adanya disiplin positif yang terjadi. Dan disiplin positif itu dapat diwujudkan ketika kita memiliki yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, nanti ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk dan menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan baik, itulah yang nantinya akan menyebabkan budaya positif dapat tercipta. Lalu mengapa di sini kita menggunakan keyakinan kelas? Padahal di sekolah juga sudah ada aturan, sudah ada tata tertib. Ini kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif, tadi lingkungan belajar positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memunculkan motivasi secara intrinsik. Peraturan memakai helm ketika mengendarai sepeda motor itu merupakan peraturan. Contoh yang kedua, mengembalikan barang di tempatnya juga merupakan contoh dari peraturan. Yang ketiga, harus bergiliran atau antri. Itu juga merupakan salah satu contoh dari peraturan. Nah, dari peraturan-peraturan itu kita coba kenali. Kalau untuk yang pertama, kalian bisa mengambil nilai-nilai kebaikan nggak dari aturan yang pertama itu? Apa? Keselamatan, betul sekali. Jadi diharapkan ketika kita memakai helm, maka kita akan bisa menjaga keselamatan kita. Menurut KBBI, peraturan itu adalah tatanan. Kalau keyakinan, menurut KBBI itu adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Ya. Sedangkan biasanya peraturan itu disebutkan secara rinci, secara detail, kita di jumlah cukup banyak biasanya. Tapi untuk keyakinan biasanya bersifat abstrak. Contoh tadi keselamatan, nanti dari wujudnya. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, siapkan HP-nya. Kemudian nanti kalian masuk ke browser, ketikkan class point. Ya, class point. Yang kedua, jawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru bersama siswa mengelompokkan jawaban yang sejenis. Pastinya nanti pendapatnya beda-beda, tapi ada yang sejenis. Kita kelompokkan dulu. Yang keempat, bersama-sama menyusun keyakinan kelas dari pendapat murid yang terkumpul. Yang kelima, murid membacakan hasil keyakinan kelas. Yang
keenam, membuat poster keyakinan kelas dan menempelkannya di tempat yang mudah terlihat. Setelah keyakinan kelas terjadi, kalian bisa konsisten melaksanakan keyakinan kelas. Tidak hanya kalian ya, tapi itu berlaku juga untuk saya dan untuk pembelajaran yang lainnya juga. Selain itu, kita bisa selalu refleksi untuk keyakinan kelas yang telah dibentuk dan bisa disesuaikan juga. Masuk ke browser, ketikkan kelas poin. Bagaimanakah kelas yang kalian impikan? Cukup menuliskan satu saja. Ya, silakan coba dijawab. Kodenya 44. Saatnya jam kedua dimulai. Baik, bisa kita lihat ke sana. Dikasih nama ya. Nah, silakan tuliskan apa yang menjadi mimpi kalian tentang kelas agama. Kelas yang bisa memotivasi diri sendiri maupun orang lain. Kelas yang bersih, nyaman, dan kompak. Nyaman, kelas yang nyaman dan baik untuk belajar, kelas yang nyaman dan asik, kelas yang solid dan saling membantu. Saya yang kedua, silakan. Bagaimanakah cara yang kalian lakukan dalam mewujudkan kelas impian kalian tadi? Terima kasih karena sudah menyampaikan pendapat kalian, menyampaikan ide-ide kalian terkait kelas seperti apa sih yang kita inginkan. Nanti kita akan coba bersama. Usulan-usulan atau pendapat kalian tadi nanti kita akan coba kelompokkan bersama, ya. Kita coba membuat menarik kesimpulan dari keyakinan apa yang bisa diambil dari usulan-usulan dari pendapat kalian tadi. Dari apa yang sudah kalian tuliskan di depan, kita coba bahas. Hanya membantu menuliskan saja di papan tulis. Ya, silakan siapa yang mau coba? Silakan ya. Ya, kita akan coba bahas bersama ya. Kita akan tuliskan bersama-sama dari apa yang sudah kalian tuliskan di sini. Dengan membuat suasana ruangan yang berbeda, masuk ke motivasi juga Pak? Ya. Dari sekian banyak ide, kita bisa menuliskan atau mengambil nilai-nilai kebaikan yang ada pada pendapat-pendapat yang kalian usulkan. Coba tolong dibacakan, Mbak. Yang pertama, 1 kerjasama, 2 disiplin, 3 menjaga kebersihan kelas, 4 motivasi belajar, 5 menghargai, 6 musyawarah, 7 mandiri. Ya, baik. Terima kasih. Bisa kembali ke apa? Terima kasih buat Aurora. Kita berdua. Nantinya diharapkan 8 keyakinan kelas ini sudah bisa dipahami oleh kalian. Dan ketika kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan di kelas, bisa menerapkan hal-hal ini dan nantinya Ibu harap bisa menjadi suatu kebiasaan yang positif sehingga dapat menciptakan lingkungan atau budaya positif di kelas. Jadi itulah bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan nanti biasanya kalau kita melanggar akan ada sanksi, akan ada hukuman, akan ada konsekuensi. Ya, tapi kalau keyakinan kelas di sini, kalau ada siswa yang mungkin melanggar atau lupa terkait keyakinannya, nanti kita akan cari bersama-sama menerapkan yang namanya restitusi. Di mana restitusi ini adalah suatu langkah untuk membantu kalian menemukan kekeliruan yang kalian lakukan dan membantu kalian untuk menemukan cara apa sih yang harus saya lakukan
untuk berbagi ilmu itu. Jadi cara berbagi kan bukan dari saya, misalkan kamu harus seperti ini, kamu harus tidak ada seperti itu, tapi kesadaran itu akan muncul dari diri kalian sendiri. Itulah yang akan diharapkan dari keyakinan kelas yang kita miliki. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar, menjaga keyakinan kelas kita, dan menjadikan keyakinan yang sudah kita buat menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alesia Nazwa dari kelas 10 4. Hari ini kami telah menyusun keyakinan kelas bersama Ibu Eka dan teman-teman di kelas. Keyakinan kelas dapat mendukung budaya positif. Budaya positif tersebut dapat mewujudkan kenyamanan di kelas, juga pembelajaran yang lebih bermakna. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Aji Barang, Bapak Saidan SPD. Yang kedua, yang kami hormati Ibu Eka Herawati sebagai pengisi materi hari ini atau narasumber pada kegiatan hari ini. Tidak lupa Bapak Ibu guru yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah sehingga kita pada hari ini bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif pada program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Eka Herawati SPD pada hari ini, Rabu 14 September 2022. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat diskusi atau tanya jawab, dan yang kelima adalah penutupan. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini menjadi amalan untuk kita ya, semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah akan memberikan sambutan terlebih dahulu. Monggo Bapak Saidan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan pejuang pendidikan yang diberi amanah oleh negara ini untuk mencerdaskan putra-putri kita yang dititipkan di sekolah kita SMA Negeri 1 Aji Barang. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Eka Herawati ya. Benar yang mulia. SPD MA yang hari ini berkenan bersama-sama untuk diseminasi atau penularan aksi nyata modul budaya positif sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar guru penggerak angkatan kelima ya Bu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah atas nama
sekolah kami mengucapkan kebanggaan dan rasa syukur ya, karena di rapor pendidikan setiap satuan pendidikan itu wajib ada komponen guru penggerak, dan sekolah kita kemarin masih kuning dan merah karena belum ada guru penggeraknya. Dan tujuan pemerintah ya diadakannya guru penggerak termasuk kurikulum merdeka, program mengajar merdeka, dan P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Itu semata-mata agar ibarat bis, ibarat kapal, bis dan kapal kita tidak diam tapi bergerak maju mengarungi samudra, menjelajah kota-kota sampai ke tujuan. Karena banyak orang yang merasakan sejak dulu kok pendidikan di Indonesia begini-begini saja nggak berubah, termasuk hasil atau outcome-nya. Misalnya yang jadi ini, jadi itu ya tidak berubah. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan positif ya. Maksud tujuan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan yang merupakan kepanjangan tangan dari aspirasi masyarakat dan DPR, bahwa anggaran yang begitu besar dari negara untuk mencerdaskan putra-putri kita melalui lembaga pendidikan wajib kita imbangi dengan komitmen dan determinasi kita untuk betul-betul menjalankan tugas amanah dengan penuh tanggung jawab, penuh determinasi, penuh kesungguhan. Apalagi setiap hari kita mendengarkan pengajian ya, bahwa mungkin daharan yang Bapak Ibu makan, minuman juga, termasuk mungkin gaji yang kita terima itu akan dihisab. Maka kalau misalnya kita tidak bertanggung jawab ketika menjalankan tugas, mungkin sing penting kayak dia gitu ya, itu nanti hisabnya juga akan dicatat oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, atas nama sekolah sekali kita bangga dan mendukung sebelumnya pada Mbak Eka Herawati ya, yang hari ini akan menyampaikan praktek nyata atau diseminasi praktek nyatanya atau aksi nyata ya, bahasa Inggrisnya real action ya. Makanya saya sering ceritakan, monggo lah sekolah jadi juara tingkat alam semesta misalnya ya, juara apa, tapi jangan di atas kertas, tapi harus menjadi realitas gitu ya. Nah, jadi monggo ini yang modul tentang budaya positif nanti juga menjadi bagian penting bagaimana sebuah lembaga pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab agar negara kita, warga negara memiliki karakter yang baik atau peradaban yang baik. Itu harus dimulai dari kita semua, para guru dan lembaga sekolah yang kita cintai ini. Demikian pengantar dari saya selaku Ketua RT ya, selaku orang tua di sekolah. Selamat sekali lagi, mari kita ikuti bersama-sama penampilan guru-guru muda yang bersemangat dan masih cantik-cantik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sekjen SPD. Kemudian untuk acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Mbak Eka, Ibu Eka Herawati SPD tentang modul 1.4 yaitu budaya positif pada program pendidikan guru penggerak. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kakak Faizan yang telah memberikan waktunya saya, dan juga saya sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Faizan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Haji Barang, dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 untuk materi budaya positif. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul
mengikuti kegiatan hari ini. Untuk hari ini mohon izin di sini saya hanya memenuhi tugas saya, di mana saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak, di mana di sini setiap akhir modul kami diminta untuk membagi atau berbagi dengan rekan sama guru di satu sekolah, di mana nantinya yang akan kami bahas di sini dan yang akan kami sampaikan adalah materi-materi yang sudah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak ini. Sampai sejauh ini, posisi untuk hari ini kami sudah belajar di modul 2.2, di mana pada program pendidikan guru penggerak nantinya kami akan belajar 3 modul, di mana di masing-masing modul ada beberapa submateri lagi di dalamnya. Dan karena di sini yang akan saya imbaskan atau yang saya akan sampaikan adalah materi untuk modul 1.4 budaya positif, sehingga di sini yang akan saya fokuskan lebih ke modul 1, di mana untuk modul 1.1 ini terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, untuk modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul 1.3 terkait dengan visi dari guru penggerak. Dan modul 1.4 yang kami akan sampaikan adalah terkait materi budaya positif. Adapun di sini untuk modul 1.4 budaya positif terbagi lagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah tentang posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Dan apa yang tadi sudah saya sampaikan, di situ terpampang ada Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan pemikiran-pemikiran beliau yang sangat luar biasa. Di sini salah satunya pemikiran beliau adalah terkait dengan pendidikan itu adalah menuntun, di mana pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memberikan sebuah perumpamaan, di mana di sini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit, agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Itu kurang lebih perumpamaan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah bisa memahami hal tersebut ya. Pak Adi, silakan kalau untuk menyampaikan makna dari perumpamaan tersebut. Pada dasarnya kalau lebih spesifik lagi, sebenarnya kita itu juga termasuk di dalam diri kita sebagai badan kita. Itu ladang daripada persemaian bibit-bibit baik, dari mulai otak di sini, pikiran sampai ke bawah itu mempunyai ladang untuk mengajak kebaikan di antara tangan anggota tubuh yang lain. Itu menyempit kepada diri saya sendiri. Tapi kalau dalam pandangan Ki Hajar Dewantara ini, kalau bisa saya mengambil dari bahasa lainnya, intinya adalah di sini kita sebagai ladangnya di sini, dan anggota masyarakat yang ada di sekolah ini adalah tempat untuk menyemaikan benih-benih ya, supaya nanti menjadi baik, kemudian otomatis kita akan menjadi sebuah hal yang baik. Di situ nanti akan memberikan efek yang tidak baik. Di sini adalah misalkan hama di sini ada, mungkin karena anggota masyarakat bukan berarti semuanya baik, tapi ada yang baik saja, ada yang baik sekali. Maka dari itu untuk yang baik bisa menjadi baik sekali. Begitu menurut pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih, sangat baik ya Pak Haji. Tadi memisalkan hama ya, dimana pada saat kita menyemai bibit itu ternyata ada gangguan-gangguan lain ya.
Jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aldi bahwa di sini Ki Hajar Dewantara memang mengumpamakan sekolah sebagai ladangnya. Jadi kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana siswa-siswa kita itu dianggap sebagai bibit-bibitnya. Dan petani itu ketika menanam bibit-bibit itu banyak variasi bibitnya. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang mana padi tidak bisa seperti itu. Begitu pula dengan seorang guru, ketika siswa-siswa kita pasti memiliki keberagaman, di mana mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu dipengaruhi oleh lingkungan di rumahnya, dan kodrat zaman itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi pendidikan pada masa tahun 90-an, tahun 80-an sampai sekarang pastinya jelas berbeda. Nah, tugas kita sebagai seorang guru di sini hanya bisa menuntun lakunya siswa kita agar menjadi seseorang yang bahagia dan juga selamat dalam anggota masyarakat ataupun sebagai manusia. Berikutnya, nah, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam membantu murid tumbuh maksimal dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Apa budaya positif itu? Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, di mana kebiasaan itu disepakati secara bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama, di mana tujuannya adalah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana caranya membentuk budaya positif di lingkungan sekolah? Atau minimal mungkin di lingkungan kelas kita dulu. Caranya adalah dengan menanamkan yang namanya disiplin positif. Pastinya di sekolah kita ini dalam penanaman disiplin positif sudah sangat luar biasa. Hanya saja kita perlu coba merefleksikan kembali, apakah disiplin positif yang ada di sekolah kita itu memang sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kita akan coba refleksikan bersama untuk materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kembali dengan Ki Hajar Dewantara di sini dalam bukunya, beliau menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Di mana disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maka, jika kita tidak memiliki motivasi internal itu, kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang guru. Kadang mungkin anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah, mereka sudah bisa hadir tepat waktu, 30 menit bersama-sama diikuti. Tapi apakah kita tahu motivasi mana yang mereka gunakan untuk melakukan hal itu? Apakah menggunakan motivasi karena takut dihukum, takut di poin, atau mungkin hanya ingin dipuji, atau bahkan mungkin yang terbaik adalah motivasi itu sudah datang dari diri mereka sendiri. Itu yang perlu kita kaji di sini. Sepemikiran dengan Ki Hajar Dewantara di sini dari Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Disiplin berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang artinya belajar, dan ada juga kata disiplin yang berasal dari kata disciple, artinya murid atau pengikut. Di mana di sini untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu bedanya. Kalau misalkan disiplin itu sudah muncul dari diri kita sendiri, maka tanpa adanya hukuman, tanpa adanya penghargaan,
kebiasaan baik itu, disiplin itu tetap bisa berjalan dengan baik. Beda ketika misalkan ada hukuman, ada penghargaan, pasti tujuannya itu hanya berlaku secara pendek saja. Nah, jadi disiplin positif di sini itu merupakan kontrol diri, di mana dalam kontrol diri itu untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, yang mana tujuan mulia itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan kata lain, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Adapun di sini karena kita kebetulan sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak adalah terkait dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, di sini dijelaskan oleh Stephen dalam bukunya Principle Center Leadership, yang artinya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini kita akan mencoba bermain sedikit berpasangan ya. Monggo Bapak Ibu mencari pasangannya masing-masing. Di sini kita akan bermain terkait dengan perubahan paradigma. Silakan bisa menyobek selembar kertas kecil, kalau nggak bawa kertas nggak usah, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi anggap di dalam kepala tangan Bapak Ibu semua ada sesuatu yang sangat berharga untuk diri dengan semua. Kemudian ya, jadi anggap di dalam kepala tangan jenengan Bapak Ibu semua ada sebuah atau sesuatu yang sangat berharga yang harus dilindungi. Ya. Nah, kemudian misalkan Bu Ipit yang menggenggam. Kemudian nanti tugasnya Bu Farah coba merayu, membujuk biar nanti Bu Ipitnya bisa membuka kepala tangannya. Silakan semuanya dicoba. Berhasilkah Bu Farah membuka kepala tangannya? Belum ada usaha yang banyak. Saya baru melipit. Pak Boli berhasil membuka kepala tangannya Pak Boli. Perintahnya cukup sederhana. Suruh mengangkat tangan dua-duanya mengepal. Kemudian suruh mengikuti saya. Dibuka, nanti lagi dibuka. Terbuka semua. Membuka kepala tangannya. Katanya dia senioritas ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi untuk bermain permainan perubahan paradigma ini. Ternyata maksudnya beda-beda nih. Ada Bu Farah merayu dengan begitu susahnya, tetap tidak dibukakan kepala tangannya. Tapi Pak Iko dengan trik-triknya, dengan begitu mudahnya membuka genggaman atau kepala tangan dari Pak Doni. Jadi
Ika itu sebenarnya bukan karena Pak Iko berhasil mengontrol Pak Goli, tapi justru karena Pak Golinya yang mengizinkan. Ya, tidak mengizinkan untuk membuka kewenangannya. Baik. Baik, itu tadi ya praktek kita. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa ilusi. Ya. Ada beberapa ilusi terkait perubahan paradigma teori kontrol. Terkadang guru beranggapan bisa mengontrol murid. Tapi pada dasarnya sebenarnya ketika murid itu misalkan ada yang agak susah diatur. Ketika kita atur masih ada yang tetap nggak nurut. Tapi ketika tiba-tiba dia ada melakukan perubahan, sebenarnya itu bukan karena keberhasilan kita mengontrol dia, tapi justru si anak itu sudah mulai mengizinkan gurunya untuk mengontrol dirinya. Ya, itu memang ada sedikit ilusi ya. Yang kedua, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata pandangan-pandangan tersebut ada pandangan-pandangan yang sedikit keliru ya. Jadi di sini untuk perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisa kita lihat di sini sebelumnya kita memahami terkait stimulus respon, di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Dan model berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di sini kita akan coba beralih ke konsep dari teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak hanya melihat dari sudut pandang kita, tapi juga melihat dari sudut pandang orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Jadi sesungguhnya untuk kontrol diri, siapa yang bisa menguasai itu? Ya, betul, diri sendiri. Baik, berarti paradigma kita paling tidak sudah satu pemahaman bahwa kontrol diri hanya bisa diatur oleh diri kita sendiri. Nah, di sini kita akan coba masuk ke materi teori motivasi. Menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang menjadi PR besar untuk kita, karena kemarin saat saya menyampaikan hal ini ke anak-anak, juga memang sebagian besar itu memilih kalau nggak nomor 1 ya nomor 2. Bahkan mungkin kita coba refleksi diri kita sendiri. Ketika kita melakukan suatu kegiatan ataupun hal-hal baik lainnya, kadang kita juga masih menggunakan motivasi nomor 1 dan nomor 2. Nah, itu yang kita akan coba perbaiki ke depannya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah mengarah agar nantinya setiap manusia itu akan menggunakan atau menerapkan untuk tujuan yang nomor 3, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dapat berdampak panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Bagaimanakah cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Ya, salah satu yang dapat kita lakukan adalah
membuat keyakinan kelas. Bahkan ekstrimnya ketika kita mendengar suatu peraturan. Peraturan kadang ada yang itulah contoh yang kedua, mengembalikan barang di tempatnya. Di sini ada nilai yang bisa diambil, yaitu tanggung jawab. Dan yang ketiga, mengembalikan barang di tempatnya, yaitu tentang menghargai orang lain. Jadi bedanya antara peraturan dan juga keyakinan. Menurut KBBI, peraturan itu adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Peraturan itu bersifat rinci, detail, sedangkan untuk keyakinan sifatnya abstrak. Kalau untuk peraturan menggunakan kalimat negatif dan keyakinan misalkan menghindari kalimat negatif. Nah, di sini saya akan coba menanyakan apa yang sudah saya terapkan di kelas untuk pembentukan keyakinan kelas dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini untuk kegiatan aksi nyata bisa saya sampaikan di sini latar belakangnya adalah pembentukan budaya positif. Kemudian untuk tolak ukurnya adalah terciptanya suasana demokratis dalam pembuatan kesepakatan kelas, terakomodasinya pendapat, keinginan dan perasaan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas, terwujudnya kesepakatan kelas dan terciptanya budaya positif. Di sini saya awali dengan koordinasi kepala sekolah bersama kepala sekolah, mohon izin, minta saran dan masukan, serta menginformasikan kegiatan aksi nyata pada wali kelas. Saya mencoba menerapkan aksi ini di kelas 10-4. Baik, ini aksi nyata yang saya lakukan di kelas 10-4. Sebelum membuat keyakinan kelas, di sini saya menyampaikan sosialisasi yang seperti saya sampaikan di forum ini, di mana saya menyampaikan terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan juga tentang budaya positif di sekolah yang penting untuk dibentuk. Di sini saya menggunakan membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kelas poin. Dengan menggunakan kelas poin, di mana sebelumnya saya menyampaikan langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini saya menyampaikan langkah-langkah. Kemudian anak-anak saya minta untuk mengakses kelas poin. Kelas poin itu dapat dapat memanfaatkan aplikasi PowerPoint. Jadi semacam Jamboard. Nah, di sini anak-anak diminta untuk masuk ke kelasnya, kelas poinnya, dan saya memberikan 2 buah pertanyaan terkait kelas impian mereka itu seperti apa. Mereka menyampaikan pendapatnya sangat bervariatif jawabannya. Dan juga menanyakan terkait hal apa yang dapat mereka lakukan untuk mencapai kelas impian mereka tadi. Nah, ini jawaban siswa dikerjakan dengan kelas poin. Kemudian hasilnya bisa kita tayangkan yang ada di layar tersebut. Mirip nanti. Jadi ini pakainya PowerPoint, Pak, terintegrasi dengan PowerPoint. Untuk membuat keyakinan kelas tidak harus menggunakan aplikasi-aplikasi semacam ini, tapi bisa juga mungkin dengan menempelkan sticky note. Mereka diminta untuk menuliskan di sticky note untuk usulan-usulan mereka itu seperti apa. Sangat bervariatif, bahkan mungkin ada yang dan hampir lumayan banyak yang meminta tidak ada yang namanya gap. Ternyata banyak yang meminta seperti itu. Berarti memang kondisi seperti itu memang ada ya. Nah, jadi apa yang mereka sampaikan, kemudian kami kelompokkan jawaban-jawaban yang sejenis, kemudian mencari nilai-nilai dibagikan dari apa yang mereka usulkan. Mohon maaf, videonya tidak terlalu jelas. Nah, sehingga
terbentuk di sini. Terbentuklah 8 keyakinan kelas di kelas 10.4. Monggo Bapak Ibu bisa sambil ikut memantau. Mungkin ada beberapa yang kadang masih agak melanggar keyakinan kelas itu, nanti bisa kita coba atasi bersama-sama. Di sini setelah keyakinan kelas terbentuk, saya menyampaikan bahwa kalau dalam aturan itu kan biasanya ada hukuman, ada sanksi. Tapi kalau dalam keyakinan kelas tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya konsekuensi. Tapi di sini akan diatasi dengan menggunakan yang namanya restitusi. Nanti akan kita bahas di materi akhir. Nah, ini hasil dari keyakinan kelasnya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Mereka meyakini keyakinan kelasnya adalah yang pertama disiplin. Disiplin ini memiliki arti luas. Bisa juga dengan hadir tepat waktu di kelas, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya. Kemudian mandiri itu berarti memiliki semangat belajar tanpa harus disuruh orang lain. Kemudian kerjasama, musyawarah, religius, menjaga kebersihan dan ketertiban, semangat belajar dan saling menghargai serta saling menghormati. Dalam menjaga keyakinan kelas, saya yakin tidak mudah, ya, karena memang semuanya butuh proses, butuh kolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain, bahkan mungkin kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Sini ada respon dari siswa juga. Itu kurang lebih yang sudah saya coba terapkan di kelas. Kita lanjutkan lagi. Keyakinan kelas yang tadi kita buat itu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Jadi berhasil atau tidaknya keyakinan kelas tersebut sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia ini. Menurut William Glasser, psikiater dari Amerika, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, hidup mereka akan terasa seimbang dan bahagia. Tapi kebalikannya, ketika ternyata mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, maka mereka akan mengalami emosi negatif, seperti mungkin bosan, kecewa, sedih, dan bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang biasa kita sebut dengan indisipliner. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Apa saja kebutuhan dasar itu? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan atas kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan atas kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan atas penguasaan. Untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup di sini sifatnya fisiologis. Misalkan sehat, memiliki rumah, memiliki makanan, kebutuhan biologis, kebutuhan bertahan hidup, dan kebutuhan untuk merasa aman. Dan yang kedua adalah kebutuhan terkait dengan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan penguasaan. Keempat kebebasan lainnya ini, kebutuhan lain ini terkait dengan sifat psikologis mereka. Untuk kebutuhan kasih sayang, ini mungkin yang sering kita temukan di kelas, atau bahkan mungkin yang tadi yang nomor pertama juga ya, terkait kadang anak terlambat. Itu yang saya alami di kelas waktu itu untuk penanganan atau aplikasi restitusi, di mana ternyata banyak yang hadir terlambat masuk ke kelas karena ternyata mereka sibuk antri di kantin. Dan itu adalah pemenuhan kebutuhan untuk makan tadi ya, karena lapar. Ya, jadi memang pasti setiap tindakan baik itu salah ataupun benar pasti ada alasannya. Berarti belum bebas Pak. Yang kedua, kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kebutuhan kadang memang ada beberapa siswa kita yang mungkin kalau dalam bahasa kita caper. Dan di sini sebenarnya mereka
belum terpenuhi untuk kebutuhan kasih sayangnya dan juga belum dipenuhi untuk kebutuhan rasa diterimanya. Jadi kita sebagai seorang guru itu justru malah PR untuk kita, bagaimana caranya kita membimbing anak itu untuk bisa memenuhi kebutuhan yang mereka belum dapatkan. Yang ketiga adalah kebutuhan atas kebebasan. Ini mungkin ya, ini juga sering sekali kebebasan di sini berarti kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Dan kebebasan berikutnya adalah kesenangan. Mungkin banyak dari kita yang sering menemukan anak-anak kita saat kita sedang menjelaskan materi, mereka asik dengan game. Nah, berarti mereka di sini berarti di sini anak tersebut merasa kebutuhan dasar mereka atas kesenangan belum terpenuhi, sehingga pada saat pembelajaran pun mereka tetap melakukan hal tersebut. Nah, jadi di sini karena kesenangan merupakan salah satu kebutuhan dasar, maka kita sebagai seorang guru perlu kiranya untuk merencanakan pembelajaran yang menyenangkan agar nanti anak-anak itu bisa betah di kelas. Daripada misalkan jenuh di kelas, mereka akhirnya mencari kesenangan yang lainnya. Berarti itu karena kebutuhan kesenangannya itu belum terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan atas penguasaan atau power. Di mana di sini setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, dapat membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Jadi, ketika memang murid-murid kita ternyata di situ memiliki kemampuan, jangan sungkan untuk memuji mereka, berikan mereka penguatan-penguatan positif, agar nantinya mereka merasa diakui, merasa diterima pembelajarannya, dan merasa terampilnya atau kemampuannya itu diakui oleh gurunya. Nah, di sini sebagai seorang guru, kadang untuk menghadapi siswa-siswa kita yang melakukan tindakan indisipliner, kita harus menguasai 5 posisi kontrol. Di mana yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Manakah di antara kelima posisi ini yang Bapak Ibu sering gunakan? Paksa. Semoga tidak ada yang memposisikan menjadi penghukum di Bapak Ibu, karena ternyata untuk posisi penghukum ini efeknya terhadap siswa cukup membuat cukup lama, kadang bahkan membuat trauma. Nah, di sini dari 5 posisi kontrol ini yang sangat disarankan itu adalah kita bisa memposisikan sebagai posisi manajer, ya. Karena untuk posisi nomor 1, 2, 3, 4 itu hanya bisa menanamkan atau menumbuhkan motivasi eksternal. Tapi kalau untuk membuat mereka menemukan motivasi internalnya, maka kita posisikan diri kita menjadi posisi manajer. Di sini ada sedikit cuplikan video. Ini salah satu bertindak sebagai penghukum. Tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekarang aja menjadi guru yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Dan saya kembali ke depan kelas. Adi dilihat oleh bukunya dengan gerak, wajahnya merah. Itu sudah terjadi permainan ini. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Iya, saya pilih kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Iya, apa-apaan seperti ini. Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk
Sehingga semua teman melupakan. Nanti kamu buku menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Nah, itu beberapa contoh untuk posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Pasti akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Iya, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ini sudah mempersiapkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tidak mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Dan di sini ada kata ibu kecewa dengan kamu. Itu yang membuat dia menjadi merasa bersalah. Pasti ini kamu belajar tekun kan? Dan ternyata membuat rasa bersalah ini cukup efeknya juga cukup panjang ke siswa, karena bisa membuat siswa merasa merasa salah dan merasa bersalah, dan itu bisa berlangsung secara terus-menerus. Ya, kalau misalkan si anak itu bisa melampiaskan rasa bersalahnya itu, kalau tidak itu bisa menjadi apa katanya ya, sakit hati yang terus. Kamu coba begitu saja. Ibu serius sekali. Contoh berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Udah kelas, Pak. Jam 12, Pak. Ngapain aja, Kak? Baik. Kamu kenapa terlambat? Pak. Tadi kelas kamu. Kamu ini mulai di jam berapa? Jam 12, Pak. Ngapain aja? Kamu sampai jam 12. Udah, besoknya jam 12 lagi ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Jadi gurunya menganggap saya sebagai teman. Jadi ketika ada satu masalah pun tidak mudahnya guru tersebut sudah santai aja, istilahnya seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Anak-anak, sudah jangan sekolah. Ayo berbalik dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan bukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan buku? Harus pendek pantas kebersihan. Lalu bagaimana dengan buku Kenzi? Kotor bersihan. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Ya, jadi dalam posisi memantau, guru memberikan masukannya dalam kalimat-kalimat yang halus. Hanya saja di sini belum berimbas hal-hal yang lebih positif lagi. Jika tidak mengerjakan tugas, menyelesaikannya sampai tuntas ketika dia pulang sekolah. Baik, kalau begitu Mia silakan tetap berada di kelas daring dan selesaikan tugasnya. Baik Bu. Jadi si Mia ini tahu dia salah, tapi sudah hanya dibiarkan saja. Guru hanya mencatat bahwa Mia itu melakukan kesalahan di kelas, tapi tidak ada tindak lanjut berikutnya. Sedangkan posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Tadi kamu pasti punya alasan kalau kita sudah membuat kamu saat pelajaran. Nanti selesai pelajaran kita mulai ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Diajak ngobrol. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adik. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak, Apa keyakinan kelas kita? menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman latihan pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain?
bermain bersama teman saat yang istirahat atau di dalam pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai sehari untuk berbagi diri. Terima kasih juga salahnya yang tadi Bapak akan coba pertimbangkan. Ya, dalam posisi manajer ini, guru berusaha mengajak siswa untuk menyadari tentang keselingkuhan yang dia lakukan. Selain itu, selain si anak tadi memahami apa keselingkuhannya, anak tadi juga guru itu tidak menyarankan harusnya kamu seperti ini, tidak seperti itu. Tapi biarkan anak tersebut menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, jadi lebih ke manajemennya ya, manajer. Nah, ini kurang lebih kalau dijadikan dalam tabel 5 posisi kontrol tadi. Kalau untuk posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka bisa dikatakan identitas itu gagal. Seperti contohnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, minder, dan yang lainnya bisa dibaca di sini. Seperti contoh tadi. Sedangkan untuk posisi sebagai teman dan pemantau, ini memang indikator bisa menemukan identitasnya berhasil atau sukses. Hanya saja tidak terlalu efeknya tidak dalam jangka panjang, tapi hanya dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan untuk posisi sebagai manajer, di sini dinyatakan sebagai identitas berhasil atau sukses dengan motivasi dari diri dia sendiri. Nah, di sini nah tadi terkait dengan aturan, kemudian terkait dengan keyakinan kelas. Biasanya ketika aturan itu tidak dilaksanakan oleh murid-murid, maka akan muncul yang namanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Mungkin untuk hukuman dan konsekuensi sudah cukup familiar oleh kita. Namun untuk restitusi mungkin ini adalah hal baru. Di mana di sini beberapa bentuk tindakan terhadap suatu indisipliner ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman di sini tidak ada korelasi logis antara kesalahan dengan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman biasanya diberikan dalam bentuk fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin terjadi adalah disiplin dalam jangka pendek. Nah, contohnya mungkin ketika misalkan ada siswa kita yang tidak mengerjakan tugas, ternyata guru tersebut memberikan hukuman berupa silakan lari 2 putaran. Nah, di situ itu yang dimaksud dengan korelasinya itu tidak logis, nggak nyambung antara dia tidak mengerjakan PR-nya dengan lari. Ya. Ya, kemudian dari apa yang disampaikan Pak Iko waktu itu sempat dijelaskan oleh fasilitator kami bahwa misalkan ada seorang guru PJOK, ternyata siswanya itu datang terlambat untuk mengikuti jam pelajarannya, dan Pak Iko-nya itu misalkan Pak Iko-nya meminta siswa tersebut untuk silakan lari 2 putaran. Apakah itu termasuk hukuman ataukah termasuk konsekuensi? Ternyata karena memang itu terkait dengan pembelajarannya, dan memang setiap mau olahraga pasti ada pemanasan, sehingga memang hal itu bisa dikatakan bukan sebuah hukuman, tapi itu bisa dianggap sebagai sebuah konsekuensi atas apa yang dilakukan dari siswa tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab siswa, karena memang masih ada korelasinya. Nah, biasanya hukuman itu tidak direncanakan, jadi belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk konsekuensi, nah ini agak sedikit lebih halus.
Ya, kalau konsekuensi itu adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah diprediksi oleh murid dan guru. Konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan diterima dari suatu perbuatan. Murid diajarkan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Murid berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama guru. Dan dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dilakukan. Ini harusnya ada korelasi logis. Tipo ya. Contohnya misalkan di SD, ketika ada siswa yang misalkan mencoret-coret buku temannya. Nah di situ kadang ada guru yang hanya meminta siswa tersebut untuk meminta maaf. Silakan minta maaf ke teman kamu karena kamu telah mencoret-coret buku temanmu. Nah kalau hanya sampai di situ, maka guru itu belum memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi hanya sebagai pemantau. Karena hanya menunjukkan ini loh kamu salah, tapi tidak ada solusi atau tindakan yang dilakukan. Contoh lain misalkan ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Ketika memang sudah ada kesepakatan di awal bahwa nanti ketika kamu tidak mengerjakan PR tepat waktu, kamu akan ditambah nih pekerjaannya. Yang tadinya 5 soal menjadi 10 soal. Nah, kalau misalnya hal seperti itu sudah ada kesepakatan di awal atau kontrak pembelajaran, maka itu bisa dikatakan bukan sebuah hukuman, tapi adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi ini masih ada di atas hukuman karena konsekuensi ini melatih tanggung jawab siswa. Hanya saja memang efeknya juga dalam posisi yang jangka pendek, belum yang jangka panjang. Dan yang terakhir adalah restitusi. Apa restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini tujuannya. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan restitusi ini memiliki dampak positif jangka panjang bagi perkembangan murid. Dalam pelaksanaan restitusi ada beberapa tahapan di sini atau ada namanya pemahaman atau paradigma yaitu tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya bisa diterapkan di sekolah saja, tapi kita juga bisa mempraktekannya di rumah untuk anak-anak kita. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Tahapannya sebagai berikut. Tahapan pertama adalah yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Misalkan ada siswa kita yang melakukan kesalahan, maka kita bisa memberikan kalimat-kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Kemudian contoh lainnya adalah kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini, mungkin ada juga teman lain yang melakukan hal tersebut. Tahapan berikutnya, setelah kita berusaha menstabilkan identitas, tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yaitu contohnya dengan kalimat, pasti kamu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Yang tadi ya, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Pasti ada salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi. Dan bisa juga diberikan pertanyaan, adakah cara yang lebih untuk mendapatkan, yang lebih baik untuk mendapatkan yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah kenapa perlu dibuat yang namanya keyakinan kelas. Karena ada keyakinan yang akan ditanyakan di sini. Keyakinan kelas apa yang pernah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kurang lebih tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk menangani siswa yang indisipliner. Baik, terima kasih, itu yang tadi bisa disampaikan. Jadi kurang lebih materi-materi yang ada pada budaya positif sudah kami coba sampaikan, di mana tujuan dari beberapa materi tadi
Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan budaya positif, lingkungan positif di sekolah kita. Tapi jelas, saya yakin hal itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena perlu melibatkan seluruh warga sekolah, baik itu guru, baik itu karyawan, siswa, dan bahkan kita juga butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah serta sarana prasarana untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi mari Bapak Ibu, kita coba ubah paradigma kita terkait hal-hal yang mungkin setelah melihat paparan tadi ada beberapa yang perlu kita perbaiki, agar nantinya kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita agar menjadi ladang yang baik untuk anak-anak kita belajar. Itu saja dari kami, itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara yang keempat yaitu diskusi atau tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih ya Bu Eka atas paparannya. Setidaknya itu mengingatkan saya pribadi untuk mungkin selama dari sekian 27 tahun menjadi guru, ternyata ada profil guru yang lebih ideal dari yang sudah saya lakukan. Itu sebenarnya mudah-mudahan setidaknya itu nanti ya pelan-pelan sesuai dengan kondisi usia saya. Yang mau saya tanyakan, tadi ketika Bu Eka menangani itu satu siswa ya Bu ya? Ya. Dalam realitanya, saya termasuk tidak mengajar banyak kelas, tapi kan ada guru yang mengajarnya banyak banget, kayak Bu Bibi itu misalnya. Itu kalau misalnya di tiap-tiap kelas ada, kita punya trik nggak sih supaya bisa menangani gitu? Saya membayangkan saya yang di kelas saja paling itu satu, itu saja sejujurnya saja ada anak yang kadang-kadang sama saya abaikan. Saking saya nggak mau emosi karena saya harus menjaga tekanan darahnya. Tapi nyatanya juga ketika saya biarkan, sebenarnya saya juga merasa bersalah. Jujur saya ada beberapa siswa yang dalam tanda petik saya mengambil dari perasaan saya, meskipun dia tetap ikut gitu loh. Mungkin sebenarnya bukan cuma saya lah, banyak juga beberapa guru yang serupa dengan saya. Lalu saya pikir, kalau Bu yang ngomong, orang yang ngomong itu mungkin ada yang seperti itu. Ada, saya betul kan? Nah, sehingga kalau banyak itu tadi Bu, itu tadi Bu Eka menanganinya per individu ya, dari sekelas memang cuma satu. Iya, yang ekstrim. Oh, ya. Jadi nanti membuat barangkali sudah punya ide. Kelas kita kan banyak, tidak satu kok. Kemudian bagaimana itu kita menerapkan cara paralel ya ke kelas-kelas yang lain. Kemudian juga bagaimana kalau jumlahnya, kecuali kalau mau memilih. Mungkin itu saja. Tapi di luar itu semua keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat bagus karena itu juga yang saat awal yang ada di pikiran saya terkait penerapan dari segitiga restitusi. Dan memang salah satu kelemahan dari segitiga restitusi itu membutuhkan waktu yang lama dan harus sabar. Jadi segitiga restitusi itu tidak harus selalu dilaksanakan secara individu, bisa juga dilakukan secara klasikal. Jadi nanti di situ kita coba tanamkan seperti tahapan-tahapan tadi, di mana diawali dengan menstabilkan identitas, di situ bersama teman-temannya. Walaupun kalau bisa, ketika memang itu tidak hampir semua siswa di kelas, usahakan jangan di kelas, karena kadang itu justru malah menjadi semacam hukuman, karena dipermalukan di depan temannya. Jadi kalau bisa, kalau memang hanya 1-2 anak yang melakukan hal-hal ekstrim seperti itu, tetap dilakukan secara individual, seperti itu. Namun kalau terkait sama yang tadi, mungkin tidak hanya 1 atau 2 orang saja di kelas, ya pasti. Karena
tugas kita sebagai seorang guru sebenarnya memang sangat berat. Di mana di situ kita harus melakukan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sikap inilah salah satunya. Ini penanganan hal ini itu karena dia memang sudah mengalami keterlambatan lebih dari 3 kali. Itu sudah yang keempat. Dan terlambatnya tidak hanya 5 menit atau 10 menit, tapi hampir 30 menit. Ya, sehingga akhirnya saya coba tangani dengan menerapkan segitiga restitusi. Karena nanti kalau misalkan hanya mengambil salah satu di antaranya, itu tidak akan muncul motivasi internal pada diri siswa tersebut. Itu kurang lebih pendapat saya dan jawaban saya terkait dengan apa yang banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini. Dan itu betul kata Bu tadi. Jadi memang banyak sekali hal yang perlu diperbaiki dalam proses mengajar ini. Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun ibu. Iya. Saya bahkan sebelum Bu Eka, sebelum ini tadi dari yang Bu Eka sampaikan itu pun, kemarin kan saya juga sempat melihat yang kita sejujurnya saja disuruh dipaksa untuk aplikasi kurikulum merdeka itu ya. Ketika saya melihat hampir semua video itu sebenarnya ada kalimat yang terakhirnya itu, apakah kita sudah menjadi guru yang seperti itu, apakah kesalahan seperti itu pernah kita lakukan. Itu sejujurnya saja setiap kali saya melihat itu kadang-kadang ada yang kayak, saya pernah ini ya, padahal saya sudah perlu saya juga berusaha untuk menjadi guru yang sampai kata saya masih setelah jadi guru gitu, untuk diri saya, untuk apresiasi terhadap diri saya sendiri. Tapi ternyata ilmu yang ada di sini itu membuat kita kayaknya jauh banget tuh kalau mau melaksanakan. Kita itu jadi guru tuh kayaknya belum apa-apanya itu, makanya tadi saya tanya seperti itu gitu. Walaupun kadang ada beberapa yang saya skip, tapi beberapa saya lihat kan bahwa apa yang kami rasa, oh ya, kita sudah belajar ini di kelas, saya sudah melakukan hal-hal baik ini. Bahkan ketika waktu itu sempat ditanyakan juga, pernah ada mengalami kasus di sekolah seperti ini. Saya sempat Pak tadi menyampaikan kasus yang dulu dengan Pak Jumet, yang kelas yang dulu saya dipanggil ketika saya menunggu di depan kelas. Nah, itu saya pernah saya sampaikan hal itu dan sampaikan yang saya pikir itu adalah hal yang betul menurut saya, tapi ternyata dengan teori ini ternyata itu memang salah. Tujuan saya misalkan si anak itu mengganggu di kelas. Waktu itu tuh kasusnya anak itu jalan-jalan ketika pembelajaran saya, dan orang tuanya tidak terima, masih dimarah-marah dan memanggil saya ke BK untuk ini. Ya itu seperti saya sampaikan ketika CBB kemarin tempat saya telah saya hadapi, ternyata itu hal yang salah. Walaupun setelah orang tua marah-marah itu pun saya merasa saya sudah melakukan hal benar kok. Saya cuma tujuannya menegur siswa saya untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu memang salah. Jadi itu memang buat refleksi untuk saya sendiri. Buat kita semua, besar buat kita semua. Semoga dengan berproses, dengan berani memulai dan konten kita kolaborasi yang berbaik berbagai pihak, semoga bisa mencapai hal tersebut. Perhatian dan responnya, sekali lagi terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir sampai selesai, sangat membantu dalam tugas saya. Semoga Bapak Ibu guru dapat mendapatkan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ibu Eka Herawati bisa melaksanakan PGP yang namanya dengan selesai dengan lancar.